Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today we're going to learn about simple report part 2. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai laporan sederhana bagian yang kedua ya. Karena kemarin kita sudah memberikan gambaran umum mengenai simple report. Kali ini kita akan the language feature of simple report. The first one is simple present tense. Yang pertama adanya penggunaan simple present tense yang menyatakan fakta umum atau peristiwa masa kini. Pada simple report, simple present tense akan kalian jumpai pada bagian term of reference atau bagian rujukan dan juga conclusion atau kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan. Untuk simple present tense, kita dan mungkin juga kalimat tenses lainnya ya. Kita bagi jadi dua macam, ada bentuk nominal. Ini kita dapat katakan bahwa kalimat nominal ini tidak ada penggunaan kata kerja sebagai predikat. Biasanya hanya menyatakan fakta atau kondisi ya. Misalnya kamu mau mengatakan saya bahagia dalam bahasa Indonesia ya. Nah, nanti ketika kita akan menyatakannya dalam bahasa Inggris akan ada perbedaan ya. Itu tadi langsung aja ya saya bahagia gitu sudah memiliki satu arti kalimat ya. Namun kalau dalam bahasa Inggris ketika kamu bilang I happy, nah ini tidak secara gramatikal masih ada kesalahan. Ya ini tidak adanya predikat karena dalam bahasa Inggris predikat ini sangat penting untuk menunjukkan tenses ya. Nah, bagaimana jika tidak ada predikat? Karena dalam penggunaan kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Jadi kata sifat maupun kata benda tidak bisa dipengaruhi oleh tensesnya ya, tidak bisa berubah sesuai tenses. Yang bisa itu banyak kata kerja. Lalu bagaimana ini? Maka ketika tidak ada kata kerja, ada penggantinya yaitu penggunaan be ya, ada is, am, dan are dalam bentuk present tense. Jadi ketika kita mau bilang saya bahagia, tidak I happy saja, tapi I am happy. Dia merasa sedih. He is sad. She is tired. It is a car, dan seterusnya. Jadi tidak langsung subjek diikuti kata sifat atau kata benda, tapi kita sisipkan adanya be, is, am, are untuk bentuk present tense ya. Cara penggunanya bisa kalian baca di sini. Kalau kita menyertakan di sendiri I am ya, am, he, she, it atau subjek singular atau tunggal ini diikuti dengan is. You, in, they untuk plural noun atau yang subjek jamak ini menggunakan are. Nah ini contoh kalimatnya juga bisa kita baca. In conclusion, the customers are happy with Wanajaya services. Sebagai kesimpulan, para pelanggan merasa senang dengan pelayanan bengkel motor Wanajaya ya. As a result, the student is happy with the new program. Sehingga para siswa merasa senang dengan sehingga the student ini jumlahnya cuma satu ya. Sehingga siswa tersebut merasa senang atau siswa tersebut senang dengan program baru itu. Nah, kok di sini are? Ya, kita lihat ya. Kalau pada kalimat pertama, in conclusion, the customers ada s setelah noun, bahwa ini merupakan penanda bahwa noun-nya ini atau subjeknya ini jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan yang kalimat kedua subjeknya the student tanpa s berarti menunjukkan bahwa siswanya cuma satu ya. Yang dimaksud hanya satu siswa. Nah ini adalah perbedaannya pada kalimat pertama dan kedua. Kemudian kalimat ketiga, they, ini sudah pasti jamak ya, karena they itu mereka. They are good motorcycle mechanics. Mereka adalah mekanik sepeda motor yang baik. Kemudian untuk berikutnya ada bentuk verbal sentence, ya ini kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikat. Biasanya kalau dalam bentuk present tense menyatakan
kegiatan atau peristiwa yang sampai saat ini masih dilakukan ya, atau merupakan fakta yang sampai sekarang masih terjadi. Ini adalah contohnya, ada penggunaan subjek dan verb kayak polanya ya, maksud saya. Jadi untuk verbnya atau kerjanya kita bedakan menjadi dua. Ada yang verb one, bentuk kalimat pertama atau yang bentuk dasar ya. Namanya kata kerja dasar, pasti ini tidak ada tambahan apa-apa, masih asli ya. Fix ya. Ini fix, tidak ada akhiran ataupun imbuhan. Go juga tetap go, wash juga wash, tidak ada tambahan apapun. Nah, kemudian yang kedua ada penambahan akhiran S atau ES. Contohnya tadi fix menjadi fixes, go menjadi goes, wash menjadi washes, take menjadi takes, dan seterusnya. Nah, di sini untuk penggunaannya kita sesuaikan jika menyatakan atau untuk menceritakan diri sendiri dan orang lain yang lebih dari satu, maka akan ditambah verb one. Jadi ditambahkan kata kerja yang aslinya. I fixed my motorcycle. Saya memperbaiki sepeda motorku. They go to the Wanajaya motorcycle repair shop. Mereka pergi ke bengkel sepeda motor Wanajaya. Nah, ini kan sudah jelas ya, jika menceritakan diri sendiri ataupun orang lain ataupun benda hewan yang jumlahnya lebih dari satu, gunakan verb one. Tapi jika yang kamu ceritakan hanya subjek tunggal, orang, benda, hewan, atau hal ya jumlahnya cuma satu, maka akan ada penambahan akhiran S atau ES. Contohnya, he fixes my motorcycle. She goes to Mount Bromo. Nah, ini sudah jelas ketika subjeknya tunggal, maka akan ada penambahan akhiran S. Contoh dalam kalimat, in conclusion, the customers, tadi sudah kita bahas ya, customers jumlah subjeknya lebih dari satu. Sebagai kesimpulannya, para pelanggan pergi ke bengkel sepeda motor Wanajaya. Go-nya tetap go. As a result, the student goes to school on time. Sehingga siswa tersebut the student tunggal, maka go-nya tidak hanya go aja tapi ditambah S menjadi goes. The student goes to school. Oke, yang kedua, language feature-nya adalah penggunaan past tense yang menyatakan peristiwa masa lalu, fakta-fakta masa lalu. Ini ada kita jumpai pada bagian term of reference, kalimat terakhir ya, biasanya menunjukkan kapan laporan dikumpulkan. Kemudian ada tata caranya. Kemudian ada finding pada bagian temuan. Sama seperti bentuk present, ada bentuk nominal dan verbalnya. Nominal tadi apa? Yang tidak menggunakan kata kerja. Bedanya dengan present, bahwa di sini tidak pakai is, am, are, tapi memakai was dan were. Nah, kita bisa lihat di sini cara penggunaannya untuk subjek I, he, she, it yang menceritakan diri sendiri, dan jumlah subjek yang tunggal ini kita gunakan to be-nya adalah was. Ya. Kalau yang jamak kita gunakan were. Kita lihat contohnya. The customers were happy with the services of Wanajaya Motorcycle Repair Shop. Para pelanggan merasa senang dengan pelayanan bengkel sepeda motor Wanajaya. The mechanic was very expert in fixing the car. Mekanik itu, nah jumlahnya satu nih ya. Mekanik tersebut atau mekanik itu was very expert. Nah, sangat ahli dalam memperbaiki mobil. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Cukup mudah atau lebih mudah daripada bentuk present tadi karena hanya ada dua ya. Kalau tunggal pakai was, kalau jamak pakai were. Untuk yang verbalnya sama juga ya, setelah subjek diikuti kata kerja. Cuma bedanya kata kerja yang dipakai adalah verb to. Verb 2 atau kata kerja yang mengalami perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua ya. Dan
Ada dua macam, ada yang reguler dan ada yang irregular. Ini ada linknya, bisa kalian klik untuk bisa melihat contoh yang lebih banyak lagi ya. Jadi di modul nanti kalian bisa klik supaya bisa melihat contohnya. Kemudian kalau reguler ini cirinya yang paling mudah adalah adanya penambahan akhiran ed. Tadi ada kata kerja fix, memperbaiki menjadi fixed, wash menjadi washed, play menjadi played. Sedangkan yang irregular ini adalah perubahannya tidak memakai rumus, tidak beraturan ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini kalau modifikasi ya motor, ini kalau regular ini ibaratnya kalau penambahannya masih minor ya, misalnya mengganti velgnya aja. Jadi ketika kita lihat masih kelihatan bentuk aslinya, motornya itu aslinya apa masih kelihatan ya. Tapi kalau irregular ini adalah perubahan yang mungkin bisa dikatakan ada yang total, ada yang minor, ada yang juga perubahannya sedikit atau bahkan tidak berubah sama sekali. Nah, contoh yang berubahnya totalnya adalah when. Ini aslinya dari kata kerja go, yang artinya pergi. Go menjadi when. Nah, ini udah berubahnya jauh sekali ya. Ini dari kata kerja take menjadi took. Nah, ini. Jadi harus banyak hafalan mengenai bentuk irregular form ini. Contoh kalimatnya, the mechanic fixed my motorcycle at Wanajaya Motorcycle Repair Shop yesterday. Mekanik itu memperbaiki sepeda motorku di bengkel Wanajaya kemarin. The student went to school on time. Siswa tersebut berangkat sekolah tepat waktu. Jadi subjeknya mau tunggal atau jamak, semuanya diikuti verb 2 ya. Ini yang lebih mudah. Cuma ini yang harus jadi catatan bahwa kata kerja kedua ada yang berbentuk reguler, ada yang berbentuk irregular. Oke, yang ketiga language feature-nya adalah imperative sentence, digunakan untuk menyatakan perintah atau kalau dalam simple report biasanya sebagai saran atau petunjuk ya. Jadi kamu jumpai ini ada pada bagian rekomendasi atau recommendation kalimatnya ya. Jadi ada dua ini, saya bagi dua, ada yang positif dan negatif. Kalau positif di sini merupakan perintah, anjuran, ya, saran. Kita gunakan verb one diikuti noun. Ya, contohnya, meet the mechanic and tell your motorcycle problem. Meet the mechanic, temui mekanik tersebut. Nah ini satu kalimat perintah ya. And tell your motorcycle problem. Dan beritahukan permasalahan sepeda motormu. Kemudian, buy the original spare part only. Belilah hanya suku cadang yang asli. Change your machine oil regularly. Jadi, gantilah oli mesinmu secara teratur. Nah ini bentuk saran ya, atau perintah atau anjuran. Ini menggunakan bentuk yang positif, verb one followed by noun. Sedangkan yang negative form ini menunjukkan adanya prohibition, larangan ya. Ada larangan menggunakan kata don't. Don't ini do not, jadi menunjukkan larangan ya. Dalam bahasa Indonesia bisa kamu artikan jangan ya. Diikuti dengan verb one. Jadi di depan kata kerja. Dan ingat ya, kalimat imperatif tidak menggunakan subjek, tidak perlu ditulis subjeknya. Kemudian kita bisa baca di sini ya, don't forget to check your engine regularly. Don't forget, jangan lupa to check, untuk memeriksa your engine regularly, mesinmu secara teratur. Don't buy fake product, jangan membeli produk fake, produk palsu ya. Don't use the vulnerable tires. Jangan menggunakan ban yang sudah halus atau yang sudah tipis, yang sudah tidak layak. Oke, ini adalah bagian language features dari simple report. Saya harapkan kalian paham. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group ya.
silahkan pengerjakan latihan pada aplikasi e-learning Panajaya. Di situ ada link yang bisa kalian klik untuk menuju ke latihan. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.